Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita ada di episode 130 dalam kajian tentang sejarah. Kita akan membahas tentang salah satu tema sejarah yang dilupakan padahal begitu penting. Saya sampai sekarang juga tidak tahu secara pasti kenapa pemerintah melalui dinas pendidikannya tidak pernah menyampaikan kurikulum yang sangat penting ini di sekolah. Tema ini adalah salah satu tema dari requestan Baraya di bawah karena banyak sekali yang meminta saya untuk bahas tema-tema sejarah. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang tradisi bahari di Indonesia. Baraya begini, sebelum kita lanjut, saya pengen menyampaikan bahwa masalah orang Indonesia dari zaman dulu sebelum kenal Indonesia sampai sekarang, masalahnya adalah sama. Satu di antaranya adalah bahwa orang Indonesia itu tidak suka membaca dan tidak suka menulis. Jam baca kita kurang dan karya tulis kita juga jauh lebih kurang lagi. Bahkan dosen dan profesor pun jarang menulis. Nah, dampaknya adalah kita tidak memiliki sejarah. Sejarah itu bisa diakui kalau dia tertulis. Nah, walaupun Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luhur di masa lampau, tetapi tidak diakui oleh dunia, bahkan hampir tidak diketahui karena orang-orang Indonesia tidak pernah mencatatkan kehebatannya dalam sejarah. Bahkan catatan-catatan yang terbaru misalkan tentang Majapahit. Majapahit itu adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang ironisnya hampir tidak memiliki catatan tertulis. Cuman 2 kitab saja, itu pun penuh dengan mitos. Dalam tema sejarah bahari sekarang, saya akan sampaikan kepada Baraya, mohon di-share bahwa kita memiliki peradaban agung di masa lampau. Ayo kita mulai. Baraya, kalau Baraya pernah bersekolah, tentu saja ya, Baraya pasti akan menemukan bahwa di pelajaran sejarah itu dikatakan bahwa orang Indonesia memasuki zaman sejarah di era Kerajaan Kutai, yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka, sehingga di situ bermunculanlah kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme. Begitu kan? Nah, sebenarnya ini memiliki sebuah paradoks besar, Baraya, yang jarang disadari banyak orang. Baraya sadar gak bahwa orang Cina itu tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa bikin kapal yang bisa melayari samudra itu sekitar abad ke-10 pas zaman dinasti Sung. Jadi sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang ala kadarnya. Kemudian kita masuk ke India. Di India bahkan lebih mengerikan lagi karena India itu adalah kebudayaan darat, kebudayaan orang-orang yang sangat takut pada laut. Baraya pernah baca epik Ramayana misalkan. Nah, Sri Rama dikatakan di sana ketika dia mau ke Sri Lanka, ke Alengka, itu alih-alih berlayar dia memilih untuk bikin jembatan. Kenapa? Karena dalam tradisi orang India, laut itu adalah wilayah yang kotor yang sebaiknya dihindari. Mereka berpikir bahwa puncak gunung itu adalah tempat para dewa. Semakin tinggi, semakin dekat kepada kebajikan. Sedangkan semakin bawah, itu semakin jauh dari kebajikan. Makanya laut, tempat terendah itu dikatakan sebagai sumber dari setan segala macam yang jelek-jelek. Maka sebisa mungkin orang-orang India itu tidak berlayar. Maka kalau dulu waktu Baraya sekolah, kan ada pernyataan, salah satu teori tentang masuknya Hinduisme ke Indonesia adalah teori Brahmana, yang menyebutkan bahwa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia itu adalah para Brahmana. Tetapi teori Brahmana itu punya kelemahan, yaitu dikatakan bahwa para Brahmana itu secara tradisi tidak boleh nyebrang lautan atau tidak boleh pergi ke tempat yang jauh. Begitu kan? Nah, disinilah paradoksnya. Kalau orang Cina tidak memiliki budaya bahari, budaya maritim, karena mereka takut sama kekuasaan Raja Naga Laut Timur, dan kalau India juga tidak memilikinya, lalu apa yang menghubungkannya? Nah, orang-orang jarang sekali mempertanyakan hal ini. Guru-guru sejarah juga tidak pernah membahas hal ini. Kan ini paradoks. Ini adalah salah satu hal yang menjadi celah besar tentang betapa terpuruknya sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia sendiri tidak mau melihat bagaimana keagungan sejarah di masa lampau. Sebenarnya bukan kebudayaan Nusantara itu muncul gara-gara perdagangan antara India dan Cina, tapi semangat bahari orang-orang Nusantara lah yang menghubungkan antara India dan Cina. Maka disebutlah oleh Hornell bahwa orang-orang Indonesia itu
500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang India dan orang-orang Sri Lanka. Bahkan ketika Hindu belum menjadi Hindu yang kita kenal sekarang. Kalau Baraya main ke Sri Lanka, di sana ada legenda tentang orang-orang suku Naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu. Nah, itu tidak bisa tidak, itu adalah para pelayar orang-orang Indonesia. Jadi yang sesungguhnya membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang Cina, bukan orang India, tapi orang Indonesia yang menghubungkan kebudayaan mereka berdua. Walaupun pada akhirnya orang Indonesia menyerap tradisi, khususnya tradisi spiritual dari India. George Huraini, dia adalah seorang ahli sejarah Arab. Dia menyebut bahwa pelaut-pelaut Arab itu sudah sejak 1 abad sebelum Masehi sudah main ke India. Disebutkan begitu. Tetapi Huraini juga menyebutkan bahwa orang Arab itu terlambat dibanding orang-orang Melayu. Artinya, ketika orang Arab di situ sebelum Masehi sudah ada, orang-orang Indonesia juga sudah berlayar di situ. Teks bukunya saya sampaikan di sini. Lebih jauh lagi, Huraini menyebutkan bahwa bentuk kapal layar orang Indonesia adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya, yang layarnya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel, itu adalah kapal-kapal bentukan Indonesia yang kemudian ketika ada di India mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di India. India itu adalah pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, Mesopotamia, dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kapal layar Indonesia itu diadopsi oleh seluruh dunia. Dari negara-negara yang dimaksud itu kemudian nanti diadopsi oleh orang-orang Eropa. Kalau kita tahu betapa jauhnya orang-orang Indonesia berlayar, maka akhirnya kita bisa menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan para ilmuwan. Misalkan, pertanyaan yang simpel tapi bikin ilmuwan pusing itu apa? Kenapa ikan mujair ada di Indonesia? Itu bingung. Kan ikan mujair itu ikan air tawar, dia nggak bisa nyebrang di laut. Kenyataannya ikan mujair itu seharusnya hanya ada di Afrika. Tapi di Indonesia nggak ada. Tapi di Indonesia ada. Nah, gimana ceritanya? Kalau kita sepakati bahwa Indonesia memang sudah pernah berlayar ke sana, maka ikan mujair yang ada di Indonesia sudah tidak lagi menjadi misteri. Demikian pun dengan penelitian Robert Dick, yang menyebut bahwa sabang saning jagung dan beberapa tanaman lain itu sebenarnya disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang Indonesia, khususnya pelaut-pelaut Indonesia. Kemudian ada sebuah catatan di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi. Ini sebenarnya saya juga agak ragu, tapi saya sampaikan saja ya. 2000 tahun sebelum Masehi ada sebuah catatan bahwa orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas. Di antaranya adalah rempah-rempah, cengkeh, cendana, emas, dan sebagainya. Itu didapat dari sebuah negeri yang masih tidak diketahui negeri apa itu. Sampai Giorgio Buccellati menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang di dalamnya ada fosil cengkeh. Baraya, cengkeh itu adalah tanaman khas Indonesia, endemik Maluku. Sekarang memang sudah tersebar di mana-mana, tapi di dunia kuno dia hanya ada di Nusantara, di Indonesia. Artinya, kalau di Mesopotamia sudah ada cengkeh, maka kemungkinannya dua, orang Mesopotamia yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang datang ke sana. Berhubung orang Mesopotamia juga dikenal tidak memiliki pelayaran bahari yang memadai, tidak memiliki budaya maritim yang memadai, maka dipastikan orang-orang Indonesia lah yang mengekspornya ke sana. Kenapa harus orang Indonesia? Karena kapal bercadik Indonesia itu sudah ditemukan di India 500 tahun sebelum Masehi. Yang dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa orang Indonesia lah yang mengekspor ke sana. Jadi, ada tambahan lagi. Baraya yang Kristen pasti Baraya kenal sama kitab Satu Raja-Raja. Nah, di situ ada cerita tentang Raja Salomo yang mendapatkan emas, 400 talenta emas. Kemudian dia mendapatkan bulu burung merak, kayu cendana, rempah-rempah, dan sebagainya. Kombinasi antara emas, bulu burung merak, kayu cendana, dan kera itu lebih enak, dan gading ya, itu enak kalau ditemukannya di Indonesia. Ah, masa bisa begitu? Ya, saya juga bilang sama Baraya tadi bahwa saya tidak terlalu percaya tentang hal ini, tapi saya terbuka untuk ini. Berarti Nabi Sulaiman atau Raja Salomo itu punya hubungan dagang dengan kebudayaan Indonesia. Apalagi Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada waktu itu mendapatkan emas dari negeri yang disebutkan kaya akan emas, di situ ya, di kitab Raja-Raja, dan tanahnya sangat subur. Ditambah kenyataan bahwa Nabi Sulaiman itu perjalanannya 1 tahun untuk sampai ke sana.
3 tahun disebutkan di sana, tapi para penafsir bilang maksud 3 tahun itu adalah 1 tahun dan nunggu angin dan lain-lain itu 2 tahun gitu. Jadi perjalanan 1 tahun. Apa kira-kira daerah yang jaraknya 1 tahun dari Israel dan punya tanah yang sangat subur dan punya banyak emas, punya cengkeh, punya gading, punya kera, punya bulu burung merak, punya kayu cendana? Kira-kira sih harus Indonesia. Nah, sekarang kita datang ke Cina. Di Cina itu ada seorang Wancan. Dia menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Kapan itu? Di masa dinasti Han. Dia menuliskan dalam bukunya, dalam catatannya yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan. Dia menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun, yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern, sangat canggih. Kapalnya layarnya bisa diputer-puter, kayunya sangat kuat, dan lain sebagainya. Orang Cina tetap tidak mau berlayar sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan kemudian memodifikasi konstruksi kapal yang ternyata diketahui sebagai kapal Jong Jawa. Oliver Walter, seorang sejarawan, juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang, mereka tidak sungguh-sungguh berdagang, tetapi mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara. Maka dia sebut terindikasi kuat bahwa para pedagangnya, ojolnya, itu adalah orang-orang Nusantara. Nah, sekarang saya punya rekomendasi buku ini di Cred. Dia awalnya penasaran pas main ke Madagaskar, kok bentuk mukanya gini. Kemudian pas ngobrol-ngobrol, dia menemukan ada banyak kesamaan bahasa yang ia juga temukan di wilayah Nusantara. Maka setelah ditelusur-telusur, diketahuilah bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Nusantara, tapi hal yang lain, alat musik. Alat musik yang semacam kolintang itu, di sana juga ternyata ada. Kemudian dia baru nyadar, baru ngeh, pas lihat rumah. Ternyata rumah orang Madagaskar mirip sekali dengan rumah Joglo. Dan setelah Dick itu ngobrol sama warga di situ, mereka nanya, tahu nggak Indonesia? Tahu nggak Indonesia? Sebagian orang-orang Madagaskar bilang bahwa Indonesia adalah leluhur kami. Jadi mereka itu adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara yang entah bagaimana memilih tinggal di sana. Ya, sekarang orang-orang Madagaskar udah campur dengan orang-orang Afrika, tapi orang-orang Afrika itu pendatang. Yang pertama datang ke sana itu adalah orang-orang Nusantara. Nah, masalahnya adalah sejak kapan? Kemungkinan sejak zaman Sriwijaya. Kalau sejak zaman Sriwijaya artinya abad ke-8-an lah ya, abad ke-9. Nah, artinya orang-orang Indonesia sudah berlayar jauh sampai Madagaskar. Ketika kemudian Robert Dick ini berpikir lagi dan melakukan penelusuran lagi, dia lebih kaget lagi karena pengaruh Jawa, pengaruh Nusantara itu bukan hanya ada di Madagaskar, bukan hanya ada di Afrika, bukan hanya ada di Ghana yang kemudian dia ketahui juga, tapi hampir di seluruh dunia. Ini agak kontroversial, tapi akan saya sebutkan. Robert Dick berani menyebut bahwa ada kemungkinan, ada indikasi kuat bahwa pelayaran orang-orang Indonesia sampai ke benua Amerika, sampai ke benua baru. Saya agak sangsi dengan pernyataan ini, tetapi kemudian kita juga menemukan fakta bahwa Hawaii, tahu ya, pulau di Pasifik itu salah satu teori menyebut bahwa Hawaii itu adalah Jawai. Kan J itu sering disebut H ya dalam beberapa pengejaan gitu. Misalkan Jose jadi Jose gitu kan, J itu H gitu ya. Nah, Hawaii itu artinya adalah Jawa kecil, Hawaii gitu. Karena orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Nah, sampai sejauh itu kita anggap ini adalah cocokologi, tetapi ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, yaitu Alfonso de Albuquerque. Baraya tahu ya, biasanya guru sejarah nyebut di sekolah Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Hafalin ya, nah gitu ya. Nah, Alfonso de Albuquerque itu dikenal luas oleh guru sejarah Indonesia. Tetapi sedikit sekali yang pernah mengetahui bahwa dia pernah menulis surat pada rajanya, Raja Immanuel. Saya sudah menaklukkan Malaka, bla 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 bla, dan saya sudah bertemu dengan para pelayar Jawa, bla 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 bla, dan saya menemukan di peta
Ini pengakuan ya, pengakuan Alfonso de Albuquerque. Saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal itu sudah ada di peta Jawa. Selain Portugal, juga Tanjung Harapan, Cina, Jepang, itu sudah ada di peta Jawa. Lebih mengerikannya lagi, ini laporannya di situ disebutkan, Brazil. Brazil ada di peta Jawa. Robert Dick menyebutkan seperti itu, dan kemudian dalam catatan surat Alfonso de Albuquerque juga menyebutkan seperti itu. Kan jadi galau. Alfonso tidak terkejut, tetapi pelayar-pelayar Portugis awalnya ketika dia sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat. Ketika ditanya, kamu orang mana? Kami orang Jawa. Ketika pelaut-pelaut Portugis itu sampai ke Indonesia, mereka baru sadar, tuh bener kapal-kapal seperti itulah Jung Jawa yang pernah saya temukan di Tanjung Harapan gitu. Jadi di Tanjung Harapan ketemunya 1-2 kapal gitu. Oh, dari Jawa. Mereka nggak tahu Jawa itu apa. Tapi pas sampai ke Malaka, banyak kapal-kapal bentuknya seperti ini di sini. Jawa yang dimaksud bukan benar-benar Pulau Jawa ya. Kadang-kadang Kalimantan bagian selatan juga itu disebutnya Jawa. Kesaksian tentang betapa berwibawanya armada-armada Indonesia juga ditemukan dalam catatan Giovanni dari Empoli. Dia menyebutkan bahwa kapal Jung Jawa itu sedemikian besar dan demikian kuatnya. Dia menyebut itu adalah benteng yang mengapung di lautan. Jadi kapal-kapalnya itu sedemikian keras sampai mampu menahan serangan-serangan artileri. Dalam hal ini meriam. Jadi dibombardir pakai meriam, itu kapalnya kuat. Nah, kapal ini juga itu jauh lebih besar dari kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis. Kira-kira sekitar 3 kali lipat lebih besar. Bobotnya kisaran 1.000 sampai 2.000 ton. Ini adalah kapal yang paling besar di zamannya. Giovanni juga menyebutkan bahwa Kekaisaran Cina itu mengizinkan semua kapal untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya kecuali kapal Jong Jawa. Karena kapal ini demikian besar, demikian kuat. Kalau kapal ini berlabuh, dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota. Bahkan satu kapal Jong Jawa itu bisa menghabisi 20 kapal Jong Cina sekaligus. Nah, kapal inilah yang kemudian menginspirasi dinasti Song untuk membuatnya, walaupun tetap tidak sebaik kapal Jawa, karena bahannya bukan jati. Jadi kalau Baraya tahu Laksamana Cheng Ho itu kapalnya sedemikian besar, itu ada kabar juga bahwa kapal itu dibuatnya di Semarang, bukan di Cina. Kenapa orang-orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang luar biasa seperti itu? Karena Indonesia itu berbentuk kepulauan, maka kita tidak akan menemukan wilayah yang lain yang memiliki tradisi berlayar yang sebaik Indonesia. Kan Indonesia itu untuk datang dari satu pulau ke pulau yang lain juga harus berlayar. Kemudian ini tempat latihan yang enak. Mau ke tempat badai ada, yang daerah badai kayak selatan Jawa gitu kan banyak badai gitu ya. Nah, mau yang ramah gitu kayak Laut Jawa, yang utara Jawa itu kan ramah lautnya. Jadi semua medan untuk berlatih berlayar itu orang-orang Indonesia sudah memilikinya dan sudah terbiasa. Suku Bajo yang tadi disebutkan itu di masa lampau adalah suku yang tidak pernah mendarat. Dia lahir di sana, mati di sana. Di sana yang dimaksud di laut, di perahu. Jadi mereka hanya turun ke darat untuk berinteraksi dengan suku-suku lain. Dan orang-orang Bajo dikenal sebagai orang yang bisa beradaptasi di semua kondisi lingkungan. Nah, setelah kita membahas begitu agungnya kekuasaan maritim Nusantara di masa lalu, kita bertanya, kenapa sekarang tidak terjadi seperti itu? Para sejarawan kemudian menemukan ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah orang-orang Demak khususnya ketika dikalahkan oleh armada Portugis di Malaka, kan waktu serangan Adipati Yunus itu ya, yang gagal itu, mereka sadar bahwa kapal-kapal Portugis itu bisa menang karena kecil. Jadi karena kecil, mereka lebih fleksibel. Sejak saat itu, katanya, orang-orang Demak mengecilkan kapal-kapalnya sampai 10 kali lebih kecil. Dari sekitar 1.000 sampai 2.000 ton berubah menjadi sekitar 100 ton. Begitu. Kemudian itu belum berakhir. Di masa Amangkurat I, itu Raja Jawa yang maaf ya agak diktator. Dia itu untuk menahan terjadinya pemberontakan atau untuk menghindarkan terjadinya pemberontakan, dia mengharamkan adanya pembuatan kapal-kapal di pesisir utara Jawa.
Nah, akhirnya kapal-kapal Indonesia menjadi menyusut lagi. Jadi sekitar 50 ton. Kecil banget ya. Nah, sesudah itu datanglah VOC. VOC juga khawatir. Maka VOC mengeluarkan sebuah kebijakan larangan orang-orang Jawa untuk bikin kapal di atas 50 ton. Jadilah sejak saat itu orang-orang Jawa hanya bisa bikin odong-odong. Tapi saya akan menambah catatan tragisnya, Baraya, di sini. Jadi sisa-sisa kejayaan orang Indonesia dalam berlayar itu ditemukan di Makassar. Orang-orang Makassar itu terkenal dengan kapal pinisinya. Sejak tahun 1700-an mereka datang ke Australia untuk ngambil teripang dari orang-orang aborigin. Nah, ini pentingnya. Orang-orang Makassar itu ketika datang ke suku aborigin, mereka tidak menjajah. Mereka membutuhkan teripang untuk dijual ke Cina. Orang Cina buat obat kuat ya. Nah, tetapi teripang itu diambil dengan cara barter. Orang-orang aborigin itu adalah orang-orang yang belum bisa baca tulis. Bahkan mereka masih hidup di zaman batu. Mereka belum mengenal logam sama sekali. Kalau orang Makassar mau, orang Makassar itu bisa mengalahkan dan menjajah orang-orang aborigin. Tetapi kenyataannya adalah orang Makassar kekeh pengennya jual beli. Ketika orang aborigin tidak kenal uang, orang Makassar akhirnya ya udah kita barter. Maka orang-orang Makassar itu dikenal dengan sangat baik di aborigin. Orang-orang aborigin itu kalau disebut kata Makassan gitu, mereka tuh senang sekali. Makassan, oh Makassan gitu. Karena orang-orang aborigin itu punya keindahan masa lampau ketika mereka berhubungan dagang dengan orang-orang Makassar. Jadi setiap menjelang musim hujan, orang-orang Makassar itu biasanya datang ngambil teripang dari orang-orang aborigin, tapi mereka tidak ngambil, tidak mencuri. Mereka tolong kumpulkan, kemudian barter. Kadang-kadang ngasih beras, ngasih pisau, ngasih senapan, ngasih alkohol, ngasih candu gitu ya buat ngudud, dan lain sebagainya. Pokoknya mah barter. Nah, ini terjadi selama 1,5 abad. Jadi hubungan antara orang Makassar dengan orang aborigin itu sangat akrab. Bahkan orang aborigin banyak yang ikut ke Makassar, orang Makassar banyak yang tinggal di suku aborigin untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana beternak mutiara gitu. Dan walaupun mereka terpisah ribuan kilometer, tapi setiap mau musim hujan, orang-orang aborigin pasti nunggu di pesisir pantai, di sekitar Darwin itu, pesisir pantai, dan mereka sudah menyiapkan bertonton teripang gitu. Nah, ketika orang Makassar datang, terjadilah transaksi. Itu adalah masa-masa yang paling indah untuk suku aborigin sebelum negara api menyerang. Tahun 1900-an, kan Australia itu dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Pada waktu itu dikenakanlah pajak cukai. Jadi ketika orang Makassar mau datang ke suku aborigin, di tengah jalan dicegat, balik lagi. Kalau kamu nggak mau bayar pajak, balik lagi. Akhirnya orang-orang Makassar itu pun balik lagi. Jadi pada suatu kali di masa lampau, orang-orang aborigin pas menjelang musim hujan, mereka sudah berderet di pantai, membawa teripang begitu banyak, mereka nunggu, tetapi selama berhari-hari mereka tidak menemukan orang Makassan. Sampai akhirnya mereka menerima kabar bahwa orang-orang Makassar tidak akan kembali lagi karena sudah dihalangi oleh orang-orang kulit putih. Itu sampai kepala sukunya itu banyak yang nangis, berderet itu di pantai pada nangis itu. Mereka masih menunggu lagi sampai beberapa hari, berharap ada orang Makassar yang berhasil lolos aja masuk, setidaknya untuk mengucapkan kalimat perpisahan gitu. Apa hak orang-orang Belanda itu maksudnya orang kulit putih, sampai menghalangi hubungan dagang antara kami dengan orang-orang Makassar gitu. Jadi itu adalah sebuah perpisahan yang sangat tragis. Dan kalau Baraya datang lagi ke wilayah Australia bagian utara, kemudian ngobrol sama orang aborigin, maka Baraya pasti akan kenal bahwa di sana banyak sekali jejak-jejak peninggalan orang Makassar dalam bentuk nyanyian, tarian, legenda. Dan bukan hanya buat aborigin, tapi itu juga adalah akhir tragis bagi budaya maritim di Indonesia. Sejak Indonesia dijajah, kita tidak lagi memiliki budaya untuk melaut. Jadi, kalau penjajahan itu merugikan, maka salah satu yang paling merugikan di antara dampak penjajahan adalah kita tidak lagi memiliki tradisi untuk berlayar. Oke, Baraya, itu saja. Saya harap video ini di-share karena ini adalah bagian dari tradisi masa lalu kita yang jarang sekali didengar. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.